Ya, saudara, industri pariwisata berkembang secara pesat di kawasan Asia Pasifik, bahkan menyumbang kontribusi nomor 3 terbesar terhadap PDB dunia. Pariwisata menjadi industri yang mempunyai daya tahan tinggi terhadap krisis keuangan global, dan untuk itu diperlukan peningkatan kerjasama yang lebih luas di antara anggota APEC. Ya, saudara, untuk mengetahui lebih jauh apa yang dapat diharapkan dari KTT APEC 2013 guna meningkatkan industri pariwisata, kami akan menghadirkan dialog APEC bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Mari Elka Pangestu. Saudara, Anda kembali bersama TVRI dalam dialog APEC. Baik, bersama saya Romano Prasetya. Kami akan berbicara masalah pariwisata yang merupakan industri sebagai penyumbang nomor 3 terbesar di PDB dunia. Dan untuk itu bersama saya sudah hadir Ibu Mari Elka Pangestu. Beliau adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat datang Ibu, dan terima kasih sudah mau bergabung dengan TVRI. Terima kasih. Sektor pariwisata merupakan sektor nomor 3 terbesar sebagai penyumbang terhadap produk domestik bruto dunia. Mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana sektor ini dapat istilahnya sejalan dengan APEC, di mana kita APEC mempunyai resilience terhadap kawasan Asia Pasifik. Ya, intinya kita ingin menggarisbawahi bahwa sektor pariwisata ini penting di dalam tema besar kita Asia Pacific yang resilient dan bisa menyumbang kepada global growth, di mana sektor pariwisata itu sumbangannya besar karena kita memang secara sumbangan ekonominya besar, ya, 3 terbesar kalau di dunia. Kalau untuk kawasan Asia Pasifik mungkin 4 ke 5 terbesar sektornya, tapi yang lebih penting menciptakan lapangan pekerjaan. 1 dari 11 pekerjaan yang diciptakan itu diciptakan dari sektor pariwisata. Belum lagi devisa yang dihasilkan. Ya, untuk Indonesia saja devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata yaitu sekitar 10 miliar dolar tahun ini, itu penyumbang ke-4 terbesar dari segi ekspor barang dan jasa-jasa. Jadi ini sektor yang penting, itu sebetulnya yang kita ingin sampaikan. Dan maka itu di dalam tema besar APEC juga ada 3 prioritas kan. Salah satunya adalah konektivitas. Nah, disinilah people to people connectivity atau konektivitas untuk membuat perjalanan antar negara APEC itu lebih mudah dan lebih cepat tapi tetap aman, itu menjadi penting karena itu akan mendorong jumlah wisman yang akan berkunjung antar negara APEC. Dari hasil high level policy yang di dialog yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, hasil yang dicapai adalah masalah travel facilitation. Yeah. Mungkin Ibu bisa menjelaskan apa sih bentuk konkret dari travel facilitation itu untuk mendorong industri pariwisata itu sendiri? Ya, kita meminta United Nations World Tourism Organization untuk membuat suatu studi buat kita untuk sebenarnya mengukur ya mengapa pentingnya untuk kita mendorong travel facilitation. Dan hasilnya cukup menarik bahwa kira-kira 20% dari perjalanan di APEC ini antar negara itu masih harus menggunakan visa yang tradisional, di mana kita harus ke kantor embassy-nya, bikin application, baru berminggu-minggu baru selesai gitu ya. Nah, dan beberapa hal lain yang sebetulnya bisa dipermudahkan. Nah, kalau itu bisa dipermudahkan, estimasinya adalah dampaknya bisa menciptakan maksimal ya 2,6 juta pekerjaan lebih banyak, dan meningkatkan jumlah kunjungan di dalam APEC itu bisa naik. Ya, kemudahan travel facilitation dari visa saja itu bisa meningkatkan jumlah pengunjung sekitar 12-18%, meningkatkan jumlah penciptaan lapangan kerja 1,8-2,6 juta pekerjaan, dan juga menghasilkan devisa dari 60-89 miliar dolar. Jadi cukup signifikan ya artinya. Jadi kita menggarisbawahi mengapa ini harus dilakukan gitu. Mengapa travel facilitation initiative di APEC ini harus kita dorong, sebetulnya itu. Kedua, apa yang harus dilakukan dalam rangka travel facilitation initiative ini? Pertama, visa ya, bagaimana
mempermudah, mempercepat dari segi processingnya, dari segi bagaimana cepat diproses kalau kita sudah tiba di suatu negara. Dan contohnya itu sebetulnya APEC Travel Business Card ya, APEC Business Travel Card yang sekarang sudah diberlakukan di APEC untuk sekitar 19 negara. Kalau kita orang bisnis yang dianggap qualified, kita bebas visa dan kita bisa lewat APEC lane di negara APEC itu. Jadi cepat sekali kan, nggak perlu visa, kita langsung keluar. Ya langsung dicop aja masuk. Apa yang ya. mereka akan kerjakan di suatu negara. Ya. Hal yang menarik adalah di mana APEC ini terdiri dari 21 negara di mana industrinya tidak sama, kekuatannya juga tidak sama. Dewasa ini masalah ancaman terorisme, hal yang tadi travel facilitation memudahkan orang untuk memobilisasi. Ya. Apakah 21 negara itu setuju dengan apa yang disebut kemudahan ini? Di APEC ada 21 ekonomi dan tentunya masalah keamanan itu bagian dari mengapa ada visa atau ada border control ya, ada pengamanan di saat kita melintas negara. Jadi kita sih sebetulnya visi kita adalah fast and secure travel, atau bagaimana perjalanan itu bisa cepat, efisien, tapi juga tidak mengabaikan aspek keamanan ya. Maka itu kerjasama yang dilakukan dalam Travel Facilitation Initiative ini melibatkan beberapa kelompok kerja yang ada di APEC yang terkait dengan imigrasi, bea cukai, transportasi, dan aspek security. Jadi ada Counter Terrorism Task Force yang ikut juga di dalam Travel Facilitation Initiative ini, dan kemudian tentunya pariwisata ya. Jadi ini 5 unsur berusaha untuk mencari gugus tugas koordinasi. Jadi kita tidak mengabaikan, justru kita juga nggak khawatir kan kalau ada keamanan yang terganggu, itu paling dahsyat dampak negatifnya kepada pariwisata. Jadi istilahnya kita memaksimalkan aspek security, tetapi juga memaksimalkan aspek fasilitasi supaya cepat dan mudah. Kalau intinya gini, kalau untuk kategori orang yang membahayakan, ya, dia harus memang maksimal kita mengontrolnya. Tapi untuk orang yang low risk atau tidak membahayakan, itu harus kita optimalkan dan maksimalkan untuk dia cepat diproses Dari masuknya. segi privacy individu itu sendiri bagaimana Bu? Apakah itu tidak bertabrakan dengan apa keinginan orang untuk menjaga privasinya? Ya, itu memang itu dibahas. Jadi intinya kalau kita ingin orang itu cepat bisa berpindah antara negara, itu kita pada akhirnya harus sharing database ya. Nah, kalau begitu kita bicara membagi data antar negara mengenai orang ya. Itu ada aspek security-nya, ada aspek privacy-nya. Nah, ini memang harus ada standarnya dan harus ada cross-check mekanismenya untuk menjaga ya, tanpa mengganggu privacy dan security, tapi informasi itu bisa memudahkan si orang itu untuk keluar masuk dari suatu negara. Bahkan bayangannya yang ada satu juga program namanya Advanced Passenger Information. Itu artinya sebelum saya berangkat nih, saya udah kirim informasi. Ini seperti barang sih sebetulnya, tapi untuk orang kita kirim informasi mengenai diri kita dan barang yang kita bawa, ya, dikirim dulu nih ke negara yang menjadi tujuan kita. Jadi diproses informasi itu sebelum kita datang. Begitu kita datang itu kan udah diproses, jadi cepat kita bisa clear orangnya maupun clear barangnya. Hal yang menarik dari apa yang dikatakan Ibu dalam jumpa pers adalah menciptakan airport friendly. Iya. Di mana airport itu seperti seolah-olah seperti rumah, orang turis merasa nyaman di dalam airport itu. Nah, pada kenyataannya airport yang ada di Indonesia ini pada khususnya itu pelayanannya sangat jauh dari apa yang diharapkan gitu. Bagaimana, apakah berapa lama waktu yang dapat dicapai untuk memperoleh apa yang diinginkan tersebut? Ya, kita berproses lah ya. Saya rasa sudah ada kesadaran dari Angkasa Pura dan juga dari perhubungan bagaimana kita bisa membuat airport itu tourist friendly atau nyaman untuk pengunjungnya. Dan kita dari kacamata pariwisata, kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak airport yang berkaitan dengan airport untuk menyatakan turis ataupun pengunjung ke negara kita, kesan pertamanya itu diperoleh dari airport ya. Jadi ini harus benar-benar menyambut dengan baik ya. Nah, ini suatu proses dan ini terkait dengan jasa-jasa esensial yang ada di airport.
apakah itu imigrasi, bea cukai, jadi baggage claim untuk kita ngambil barang kita, dan juga traffic controller dan lain sebagainya. Itu yang essential, itu tetap harus ada di semua airport, tapi bagaimana itu dijalankan dengan efisien dan dilayani dengan baik ya. Jadi bahwa petugas imigrasi itu juga harus memberi pelayanan yang baik gitu ya, harus senyum dan harus dinilai juga. Kalau di beberapa negara itu sudah ada service level, ya ada smiley, ada yang ini ya seperti itu. Kayaknya harus kita akan menuju ke situ. Jadi service level yang kita ingin capai ya. Jadi ini berproses. Saya lihat minimal mungkin pilot project untuk Angkasa Pura itu adalah Bali Terminal yang baru. Bu Mari pernah mengatakan pengembangan ekonomi kreatif mempunyai beberapa hambatan yang harus dicari solusinya. Memanfaatkan momentum kerjasama Asia Pasifik 2013 di Bali ini, apa yang istilahnya dapat dikemukakan atau diupayakan? Kalau untuk Asia, apa yang kita lakukan adalah memamerkan segala hal yang baik dan positif dari industri kreatif kita ya. Jadi di luar Bali tentunya selama sepanjang tahun sudah kita lakukan berbagai event APEC, dan setiap kali kita melakukan event APEC itu pasti ada dinner dan culture night-nya ya. Nah di situ kita bisa pamerkan kulineri kita ya. Nah sama juga dengan ini acara puncak di Bali ini, baik di APEC CEO Summit maupun di ABAC maupun nanti di Leaders Dinner dan Culture Night, kita tampilkan itu semua makanan kita, performance kita, busana kita. Kemarin adalah ikon makanan. Iya, 30 ikon kuliner ya, dan itu yang akan juga sebagian akan disuguhkan untuk leaders maupun untuk spouse ya. Dan juga busana, kain. Jadi misalnya leaders akan pakai endek Bali gitu ya. Jadi kita gunakan semua kesempatan, dan di media center seperti bisa dilihat ada spa, ada semua industri kreatif, ada kuliner kita ya. Jadi dan ada musik setiap malam. Itu semua kita show of force lah ya, soft power kita di dalam kehebatan warisan budaya kita yang hidup ya. Dia tidak sesuatu yang tradisional dan mati, tetapi dia hidup ya. Saya pribadi sebagai media lokal sempat terkagum dengan apa yang ada di media center ini. Ada pelayanan spa, pertunjukan itu. Mudah-mudahan bagi media asingnya juga tidak harapkan seperti itu. Betul ya, karena media itu penting. Kita harus layani habis, kira-kira begitu. Baik Bu Mari, terima kasih atas kesempatan dan diskusinya kita pada saat ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Saudara, demikian tadi dialog APEC bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu. Saya Romano Prasetya, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa.